Kembali lagi di podcast Berpikir Merdeka bersama saya Muhammad Hanif Pratama dan juga rekan saya. Siapa ayo? Ya gue siapa? Pembukaan lagu biar Mana sih orang? Ya ngene kok ya. Kan santai Pak. Sangat santai sekali ya. Apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dimanapun Anda berada, tadi sudah dibuka oleh teman saya agak agak unik. Ojo terlalu kaku. Bersama saya Dimas Selvian Yuwono dan kita akan membahas sebuah tema yang saya kira cukup hangat ya, dan setiap waktu itu selalu upgrade gitu. Apa nih tema kita hari ini? Tentang korupsi. Corruption. Masih juga dengan teman saya juga, yaitu Ridwan Kurniawan, yang alhamdulillah bersedia hadir pada malam hari ini. Kok nggak malam hari ini toh? Ya sak sing rungokke. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang bagi para pendengar. Tapi gini nih, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus merubah strategi nih. Piye? Apa sih yang perlu dirubah? Gini, kita harus promosi di depan dulu kita. Oh iya benar. Selama ini kan kita promosinya di belakang, betul lah. Kita harus mengubah promosi di depan. Iya benar. Nah sebelum teman-teman melanjutkan podcast ini, menonton podcast ini, kalian harus mensubscribe dulu ya, Kalau mensubscribe dulu, paling enggak mensubscribe dulu. Nanti like, nanti bisa komen, nanti pendapat kalian nanti akan kami bisa balas, diutarakan, tidak dibalas nanti ya pastinya ya. Tentu. Karena itu sangat berpengaruh pada semangat kita. Ya, untuk membuat konten-konten yang akan datang. Dan juga semakin bermanfaat bagi seluruh pelosok negeri. Insyaallah. Amin. Oke, saya masuk untuk menanyakan kabar dulu. Bagaimana kabarnya Mas Hanif? Ini sepertinya semangat sekali untuk kali ini. Sesuai dengan opening tadi, saya sangat cukup ceria. Tapi agak kecewa juga sih. Kenapa? Kabar yang baru saja terjadi tadi. Apa itu? Tentang kasus korupsi si Juliari Batubara dong. Oke, itu nanti kita bahas lebih lanjut nanti ya. Kalau Mas Ridwan gimana kabarnya? Bagaimana ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan luar biasa, dan untuk saat ini saya siap untuk membersamai teman-teman yang di sini, dan alhamdulillah tadi teman-teman pembukaannya juga sangat menarik, sangat nyentrik sekali. Jadi bikin suasana jadi cair lah gitu. Alhamdulillah. Keren. Sehat-sehat semuanya ya. Karena sekarang ini menanyakan kesehatan itu bukan basa-basi menurut saya. Tapi sangat care sekali dan itu sangat butuh, karena sehat itu suatu harta yang luar biasa begitu. Untuk saat ini itu bukan hanya basa-basi gitu. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan di tengah kondisi yang saya kira masih mencekam sekarang ini, tapi alhamdulillah perkembangan kasus corona sudah semakin membaik. Tapi tidak untuk kasus korupsi. Kalau korupsi mah ya begitu terus. Wadidaw. Oke, akan saya masuk ini pertama kali. Sebenarnya ke tema kita pada malam hari ini adalah korupsi, tapi judulnya saya buat judul itu agak lumayan menghebohkan mungkin. Korupsi tidak dalam tanda kurung berdosa gitu loh. Nah, kenapa kok korupsi sampai dikatakan tidak berdosa? Karena salah satunya di salah satu postingan Instagram dengan akun yang bernama Kuinfo yang cukup diikuti oleh banyak follower, itu menampilkan gambar seperti ini. Nah, silakan dilihat. Ya kan? Iya. Perbedaan sebuah ekspresi pelaku koruptor yang berada di luar negeri, di Jepang, di Cina, dan dibandingkan dengan pelaku koruptor yang berada di Indonesia. Mereka justru berposting dengan senyuman, dengan dada-dada, dengan sapaan yang saya kira tidak ada mimik penyesalan di dalam. Nggak punya malu. Ya bisa dikatakan seperti itu, nggak ada penyesalan sama sekali. Nah, maka saya buat ini, apakah sebenarnya korupsi itu jangan-jangan tidak berdosa gitu loh menurut mereka yang melakukan itu gitu loh.
Oh iya, ada sebuah ungkapan juga. Kalau korupsi di luar negeri itu kan dipotong jabatannya. Kalau di Indonesia kan dipotong masa tahanannya. Oke. Waduh. Ya mungkin itu sayang sekali tapi benar. Kacau emang kacau. Oke, tapi kita sebelum masuk ke situ, saya ingin tahu dulu. Sebenarnya pengertian korupsi itu seperti apa toh? Gitu. Saya mau ke Ridwan dulu. Gimana Wan kira-kira Wan? Oke, terima kasih ya atas pertanyaan pertama ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya itu definisi setiap orang itu berbeda-beda. Kalau dalam intinya itu, kalau dari inti, korupsi itu bisa didefinisikan sebagai suatu bentuk penyelewengan ya, yang berasal dari orang yang sebelumnya itu punya amanat, punya status sosial yang tinggi, kemudian kemudian dalam status jadi pejabat gitu. Kemudian di situ dia memanfaatkan situasi atau memanfaatkan peranannya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi itu definisi secara inti mengenai korupsi gitu. Jadi korupsi ini sifatnya sangat merugikan, dan kemudian untuk ada beberapa faktor yang akhirnya menjadi mengapa orang itu korupsi gitu. Ada seperti karena faktor kebutuhan, kemudian ada faktor dirinya sendiri yang serakah, kemudian juga ada faktor yang dirinya sendiri itu bisa melihat kesempatan itu dalam kesempitan gitu. Oke. Tapi saya sebenarnya ingin masuk ke bagian faktor itu tadi. Tapi sebelum ke situ saya ingin tanya, kan Ridwan berangkat dari sudut pandang kesejarahan gitu loh. Iya. Apakah dulu sebenarnya gitu loh hukuman bagi pelaku korupsi itu apakah dari dulu seperti itu, Mas Ridwan? Maksudnya hukuman pidana, atau memang ada pernah hukuman mati begitu loh? Oke, sejauh literatur yang saya baca ya, kalau terkait hukuman, kalau hukuman pada waktu itu tidak tertulis secara secara banyak, ataupun berbagai sumber itu tidak dapat ditemukan, mungkin hanya sedikit saja. Dan dari sedikit bacaan yang mungkin saya baca, itu hukuman korupsi itu ada yang berupa pengasingan gitu, terus kemudian juga ada berupa hukuman mati gitu, hukuman mati yang kemudian hukuman itu dipertontonkan kepada masyarakat secara umum gitu. Itu dari dulu ya, tapi semenjak Indonesia merdeka sampai sekarang itu tidak ada kasus hukuman mati gitu. Karena perundang-undangan kita juga sudah beda gitu, beda dengan hukum rimba ya mungkin barangkali yang dianut oleh para pemangku jabatan pada waktu dulu gitu. Mungkin ada perbedaan lah di situ. Oke. Masuk ke masih seputar tentang kesejarahan. Sebetulnya ada beberapa asumsi yang mengatakan bahwa korupsi itu tinggalan Belanda, korupsi itu warisan Belanda, sehingga kita mau tidak mau harus menerima efek itu gitu loh. Lah apakah itu benar? Apakah memang betul korupsi itu memang ulah Belanda, kemudian kita sebagai rakyat yang waktu itu dijajah melihat fenomena seperti itu, secara tidak langsung kita mengikuti tanpa dibawa sadar bahwa Belanda dulu korupsi. Seakan-akan kita seperti terlihat gitu loh. Ada cara seperti itu untuk mendapatkan uang gitu loh. Apakah seperti itu? Okay. Apakah memang Belanda itu meninggalkan korupsi gitu loh? Singkatnya kayak itu. Ini ya kayak korupsi itu menjadi sebuah budaya bagi kita ya. Nah, kalau kata Sujiwo Tejo kan tentang budaya ya. Buat apa kita membanggakan reog, buat apa kita membanggakan batik, padahal kan korupsi lah budaya kita yang paling mahal gitu. Oke, waduh. Kan seperti itu ya. Sindiran ya. Oke, kalau dari sejarah korupsi itu sendiri, menurut sumber yang saya baca ya, dari buku yang berjudul Wahyu yang Hilang gitu. Itu bahkan lebih duluan dari kita sendiri gitu. Budaya korupsi itu ada gitu. Bahkan sebelum Belanda itu masuk, korupsi itu sudah ada, tetapi wujudnya itu sebagai pungutan liar gitu. Dan disebutkan dalam buku itu pada abad ke-13 ya, tepatnya pada masa kerajaan Majapahit, itu di akhir-akhir masa kekuasaannya, raja itu tidak menggaji bawahannya gitu. Tidak menggaji bawahannya, sehingga bawahannya sendiri kayak seperti penarik pajak, kemudian ada menteri, ada bupati, itu mereka harus berdikari sendiri dalam faktor keuangan, dan akhirnya yang dibebankan dalam kasus ini adalah rakyat. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan upeti secara lebih sesuai dengan
aturan yang dibuat oleh penarik pajak ataupun dari bupati sendiri, sehingga rakyat menjadi sengsara pada waktu itu. Oke. Iya, bahkan ada kasus unik nih pada waktu itu. Saking berdikarinya para penarik pajak, para petugas sensus, kemudian para bupati, mereka bahkan bisa menjamu raja dan kerabatnya, bahkan bisa bermewah-mewah, bahkan bisa dikatakan pada waktu itu kekayaan dari penarik pajak itu melebihi kekayaan dari raja, bahkan dikatakan seperti itu. Sehingga ada sifat meremehkan dari penarik pajak itu terhadap pihak kerajaan. Kayak gitu, saking mirisnya ya, karena kan yang faktor langsung ke lapangan, langsung menemui masyarakat kan para penarik pajak, para petugas sensus maupun dari bupati gitu. Seperti itu. Itu yang awalnya itu sebenarnya dari kerajaan Majapahit pada abad ke-13 gitu. Jadi memang itu sudah ada kelakuan semacam itu ya. Tapi bentuknya adalah penarikan pajak liar atau pungli itu tadi. Iya, bentuknya dulu adalah pungutan liar yang dibebankan kepada masyarakat. Gitu. Terus gini, saya pernah mendengar lagi bahwa sebetulnya dulu ketika pembangunan Jalan Anyar Panarukan itu para pekerja rodi ya waktu itu ya, rodi kerja paksa itu sebenarnya mendapatkan gaji dari Belanda, dari William Daendels kalau nggak salah. Tapi kalau salah tolong dikoreksi. Tapi upah yang dianggarkan untuk pekerja ini itu tidak diserahkan kepada para pekerja dan berhenti di bupati. Dan para bupati-bupati itu adalah dari kita, dari orang Indonesia. Apakah itu benar, Wan? Oke, mungkin ini ya, sejarah itu kan bersifat cokro manggilingan ataupun berputar. Apa itu? Ada sifat kesamaan cerita gitu. Oke. Dan di sini mungkin yang dititik beratkan itu adalah para bupati. Yang bupati itu berasal dari rakyat pribumi ataupun orang lokal seperti kita ini, tetapi tidak memihak kepentingan rakyat gitu. Dan salah satu hal yang menyebabkan rakyat sengsara itu kan juga pembangunan jalan dari Anyar ke Panarukan kan. Dan sebenarnya di situ tuh juga ada sebuah gaji ataupun bonus yang diberikan dari pemerintah Belanda kepada rakyat karena dari kerja kerasnya gitu. Tetapi karena memang beberapa bupati ya, terutama di daerah pesisir itu melakukan penyelewengan dan bahkan menutup diri dan tidak memperhatikan nasib rakyatnya pada waktu itu, sehingga ya akhirnya banyak rakyat yang mati gitu. Dan bahkan juga Jalan Anyar Panarukan ini sebagai kuburan terpanjang gitu. Ya, dikatakan julukannya kuburan terpanjang. Julukannya kuburan terpanjang. Banyak pegawai atau pekerja rodi tadi yang meninggal saat melakukan pembangunan jalan tersebut. Iya, betul banget. Bahkan dikatakan jumlah korban itu mencapai kurang lebih 10.000 jiwa gitu. Jadi ini sangat mengenaskan sekali. Tapi maaf mas, tapi saya pernah mendengar bahwa pemerintah Belanda sendiri sudah ada versi lain ya, pemerintah Belanda sudah menganggarkan dana untuk membangun jalan tersebut. Tapi seiring berjalannya pembangunan, dana tersebut kurang mencukupi dan akhirnya para pekerja tadi tidak diberikan upah kepada pemerintah Belanda, tidak memberikan upah kepada pekerja tadi. Saya pernah mendengar versi tersebut. Iya, karena kan pada waktu itu ya Mas, itu kan pasca VOC bangkrut ya, dan ya kita ketahui bahwa VOC bangkrut juga faktor besarnya itu karena korupsi gitu. Oke. Iya, sehingga pada waktu itu memang keuangan dari pemerintah Hindia Belanda itu tidak memiliki cadangan uang yang banyak, sehingga untuk menggaji pun juga susah gitu. Jadi ya pada waktu itu dengan uang yang sedikit ya harus untuk dimanfaatkan untuk pembangunan jalan gitu, jalan raya pada waktu itu. Jalan raya pos namanya, terkenalnya. Kayak seperti itu sih. Kalau VOC ya mungkin lebih mundur sedikit ya. Kalau VOC kan mundur pada 31 Desember tahun 1799. Dan itu faktornya korupsi dari pegawai dari berbagai daerah. Dan itu juga sebenarnya cukup unik. Mengapa kok pegawainya dari Belanda sendiri itu korupsi gitu. Banyak sekali faktor yang melatar belakangi, karena di situ tuh para pegawai, para pekerja ataupun para pejabat yang ada di VOC itu melakukan mewah-mewahan. Kemudian sering untuk minta tunjangan seperti tunjangan tahun baru, tunjangan istrinya sedang hamil kayak gitu, sehingga terjadi pemborosan ya
dari tubuh kas dari VOC itu sendiri. Kalau dari data sejarah yang mungkin saya baca itu pada awalnya VOC itu sebenarnya lancar dalam soal pengelolaan perdagangan dan pengelolaan dana itu sebenarnya lancar gitu, gak ada masalah. Tetapi karena pemborosan di akhir-akhir periode VOC ini akhirnya menyebabkan bangkrut gitu. Waduh. Berarti lagi-lagi faktor korupsi itu menyebabkan sebuah chaos system, kehancuran dalam sistem itu sendiri ternyata ya. Chaos. Ternyata juga korupsi itu tidak memandang siapa orangnya juga gitu. Ada orang Belanda juga, kemudian juga ada orang pribumi yang diwakilkan oleh para bupati itu tadi gitu. Jadi ya korupsi ternyata juga banyak sekali faktor yang melatar belakangnya gitu. Oke. Lalu begini. Jadi kalau kita garis bawahi ada satu titik temu, intinya dari pihak Belanda pun juga dari pihak kita itu juga berbuat hal yang sama yaitu korupsi gitu ya. Oke. Mas, gini saya mau tanya kepada Mas Dimas ini tentang gimana sih sudut pandang agama mengenai korupsi, gitu Mas? Ini agama genti iki. Agama genti kan sampean sing sinau agama. Oke, kalau menurut saya, sepemahaman saya sampai saat ini gitu ya, juga sama juga menjawab dari judul kita ya, apakah korupsi itu berdosa atau tidak begitu ya. Sebenarnya kan kalau kita berbicara dosa, sepengetahuan saya dosa itu akan ada dua jenis. Dalam surat Al-Ankabut itu kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, fahsya dan mungkar gitu loh. Jadi dosa itu ada dosa yang namanya fahisya, ada yang mungkar gitu loh. Dosa yang fahisya itu adalah urusannya ketika dosa kita dengan Allah. Contoh kita tidak sholat, itu kan dengan Allah. Terus contoh kita tidak puasa, itu kan dengan Allah. Tidak ada merugikan orang lain. Selesai kita minta maaf sama Allah, kita istighfar, selesai sudah. Tapi yang agak repot itu dosa yang kedua jenisnya, yaitu mungkar gitu loh. Gimana itu Mas? Dosa yang ini adalah dosa yang urusannya sesama dengan manusia gitu loh. Jadi bukan hanya dia melanggar terhadap Allah, tapi juga ia melanggar hak-hak manusia lain. Begitu. Contoh apa? Mencuri, contoh membunuh, kemudian kita memfitnah. Itu yang sakit hati bukan hanya Allah gitu loh, tapi juga orang itu tersebut. Kalau kita minta maafnya cuma ke Allah, oke Allah, innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang begitu kan. Dia mengampuni kita, tetapi dengan manusia-manusia yang kita sakiti itu, apakah sudah mengampuni? Nah, ini agak repotnya di situ. Nah, dalam kasus korupsi ini, sebenarnya kan dosa atau tidak itu kan hak prerogatifnya Allah untuk menentukan. Tapi kalau kita golongkan melalui ayat tadi, itu ya termasuk dalam dosa yang menyakiti banyak orang, yang urusannya bukan hanya kepada Allah gitu loh. Apalagi yang tersakiti seluruh bangsa, seluruh masyarakat yang merasa dirugikan atas kelakuan korupsinya. Jadi kalau bisa para koruptor itu harus minta maaf satu persatu kepada seluruh masyarakat gitu loh. Pun itu kalau memaafkan, kalau sudah memaafkan selesai sudah. Tapi kalau belum memaafkan juga ini agak repotnya juga gitu loh. Jadi sudah berbuat dosanya ke Allah juga dosa. Kepada sesama manusia pun juga dosa begitu loh. Waduh. Kalau minta maafnya lewat broadcast message gitu Mas. Repot. Itu pasti HP-nya ngehang gitu. Nge-save kontak rakyat. Kan kayak teman-teman kita kalau waktu Idul Fitri gitu kan. Kita kan biasanya enggak repot nulis satu-satu kan. Kita disalin di copy gitu ya. Intuisi secara hati. Kayak gitu kita. Itu pun gini, itu pun ketika kita memaafkan gitu loh. Memaafkan itu kan urusan personalitas yang tahu hanya masing-masing pribadi gitu loh. Kalau dia enggak memaafkan itu juga repot sekali gitu loh. Waduh. Jadi memang kalau digolongkan lagi, korupsi itu kan sama juga dengan mencuri kan, atau mengambil hak yang bukan miliknya. Di situ juga ada hak milik masyarakat yang fakir, yang miskin, bahkan juga ada hak anak-anak yatim kan. Itu kan termasuk dalam kategori yang saya kira sangat-sangat menyedihkan sekali begitu loh. Kalau kata Pak Mahfud, menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat sekali begitu loh korupsi itu. Tapi ada yang perlu kita garis bawahi. Kalau sudut pandangnya dari Mbah Nun, dari Cak Nun itu kan mengatakan bahwa ketika ada orang yang korupsi, kita benci. Oke, kita benci, tapi harus kita
bereskan dulu yang kita benci itu apa gitu loh. Apakah kita benci karena kehilangan harta, kehilangan uang? Itu termasuk golongan orang-orang yang materialisme menurut saya, menurut Mbah Nun. Tapi ada yang kita benci itu adalah kenapa kok dia sampai tega berbuat seperti itu gitu loh. Apalagi setelah melakukan tersebut orang terkait tadi yang korupsi tadi tidak punya malu, malah foto-foto. Nah, seperti foto tadi di awal begitu ya, loh. Benar. Itu kan berarti kan parah sekali gitu loh. Terus juga begini, kalau memang dari sudut pandang agama itu ada satu faktor yang namanya faktor rasa tamak gitu loh. Rasa tamak dan nafsu untuk yang ada di pikiran adalah harta-harta. Yaitu yang disebut dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah sebuah nafsu yang dimana dia ingin mencari harta terus, mencukupi kekayaan duniawi, dan ini masuk tergolong sesuatu yang tamak gitu loh. Dunia ini cukup untuk 100.000 orang, 1 juta orang, 1 miliar orang pun cukup. Tetapi tidak cukup bagi satu orang yang tamak tadi. Karena dia terus merasa kurang gitu. Ketika dia menyukupi kekurangannya, dia masih merasa kurang lagi. Karena dia merawat atau mengkonservasikan rasa tamak tersebut gitu. Tamak ini termasuk penyakit hati yang harus kita singkirkan. Begitu, Nip. Oke. Ini merah sekali gitu loh. Menurut saya gitu loh. Dari sudut pandang agama yang saya pelajari gitu loh. Apalagi yang sudah kan para pelaku korupsi tadi nggak punya malu. Nah, sangat nggak punya malu. Mereka foto dengan wajah lebar penuh senyum kan. Iya, namanya itu krisis malu ya untuk era sekarang gitu. Nah, gimana, Wan? Ya saya juga tidak habis pikir karena kalau dalam sosiologi itu kan namanya teori fenomenologi. Itu kan membahas bagaimana ungkapan fenomena di masyarakat, kemudian juga perilaku yang ditunjukkan oleh pemerintah kita saat ini. Ya akhirnya ya kita kayak terkejut terheran-heran ya kalau bahasa gaulnya seperti itu. Jadi ada orang yang berbuat salah secara terang-terangan, bahkan diketahui secara universal, tetapi dia tidak merasa bahwa dirinya itu bersalah gitu. Nah, ini adalah menjadi sebuah penyakit atau menjadi sebuah kelainan juga, karena ini juga akan berdampak sangat buruk gitu. Kalau kata Dimas tadi kan juga merupakan suatu dosa ya, karena kan juga menyakiti banyak orang gitu. Yeah. Seperti itu. Berarti yang terpenting kita adalah konservasi rasa malu ya. Budaya rasa malu yang tepat sasaran gitu loh. Iya. Gitu loh. Banget. Kadang kita tuh salah menempatkan rasa malu begitu loh. Malah jatuhnya kita sesuatu pergerakan yang harusnya ada rasa pede di situ malah malu. Tapi kalau korupsi, bohong atau mencuri atau lain-lain kita malah tidak malu. Tidak malu di situ gitu loh yang salah. Ya. Saya mau masuk ke Hanif coba. Sudut pandangnya dari segi pendidikan. Kebetulan kan kamu dari background yang kuliah di PGMI ya kan? Ya. Prodi PGMI. Singkatannya apa itu? Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, madrasah. Berarti kan Anda mengajar anak-anak regenerasi yang nantinya akan memegang bangsa ini. Nah, kira-kira bagaimana cara menanamkan pendidikan ke anak-anak bahwa korupsi itu adalah sesuatu perbuatan yang merugikan? Kalau untuk menjelaskan pada anak-anak, contohnya anak-anak SD ya, bahwa korupsi dan lain-lain itu suatu hal yang masih complicated, masih rumit kan. Kita harus menggunakan pendekatan yang sederhana kepada anak-anak SD tersebut, bahwa hal-hal kecil saja kita mengajarkan hal-hal kecil, bahwa tidak boleh mencuri, cukup dari hal-hal kecil tersebut. Mencuri tidak boleh berbohong, harus jujur dan lain-lain, seperti penerapan pada ujian harian, bahwa tidak boleh ada yang mencontek, tidak boleh ada yang nironi kancane, memberikan contekan seperti itu. Nah, kita harus dari hal yang kecil-kecil tersebut. Jadi kayak ini ya budaya sederhana ya yang ditanamkan semenjak dia itu masih kecil. Kan tentu saja anak-anak kan memahami korupsi apa toh kan masih rumit untuk menjelaskan ke anak-anak bagaimana korupsi tersebut terjadi. Nah, dari hal kecil tadi insya Allah bisa menumbuhkan sikap yang bagus bagi anak-anak agar tidak berbohong dan lain-lain. Oke, saya mau masuk di situ karena ini penjelasan Anda tadi memantik pikiran saya.
Sekarang gini, penilaian itu kan ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotorik. Lah, kejujuran itu masuk yang mana itu? Karena kan tidak ada penilaian kejujuran gitu loh nih. Yang guru nilai itu adalah hasil ujiannya salah satu 90, soal 10 salah satu 90, masuk ke rapot 90 kan gitu. Dia tidak melihat sisi bagaimana proses dari orang itu berbuat jujur itu. Kan gini, dulu saya pernah ya, ini cerita sedikit ya. Saya jujur nggarap matematika. aduh. Kayaknya saya tahu deh. Saya pernah jujur mengerjakan matematika itu nilai saya itu 20 gitu loh. Terus ada teman saya yang ngejek. Itu nilai atau absen? Itu yang ngecek saya. Nilai saya 20. Oke, saya terima 20 nilai saya. Terus ketika ulangan harian berikutnya saya nyontek. Saya nggak mau 20 lagi gitu loh. Akhirnya muncul nilai 80. Kok gitu ya? Motivasinya benar. Saya nggak mau nilainya jelek, tapi ya jangan nyontek dong. Iki aku mau cerita sih gitu loh. Nah, nilai saya tuh 80 begitu loh. Tapi guru itu ketika dia akumulatif dalam nilai semester itu kan akumulatif. Nilai saya jelek karena ada 20 tadi gitu loh. Guru nggak melihat ketika saya 20 nilainya saya jujur. Saya berusaha, saya belajar malamnya meskipun nggak nyantol juga sebenarnya sih. Tapi kan saya belajar, saya buka buku, kemudian saya kerjakan, nilai saya 20. Terus ketika berikutnya saya nirun, nilai saya bagus. Tapi guru masih akumulatif nilai itu rendah jelek. Karena 20 tadi gitu. Mungkin nggak begitu, Mas. Lah gimana? Mungkin gurunya melihat bahwa di nilai 80 kamu nggak jujur, jadi nilainya dijelekin. Message-nya dirubah dong. Jadi aku percuma ya percuma karena aku 80-nya nirun, jadinya contek, jadi gurunya wah dikurangi, jadi dikurangi. Nek biji 20 kuwi malah dikira ra sinau, nek biji 80 wah nirun bocah iki ngono ya. Karena impossible gitu loh. seorang Dimas biji 80, maaf ya. Mungkin gitu pola pikir gurunya. Gimana? Kayaknya serba salah ya. Kayak enggak ada pilihan gitu. Gimana Mas Ani menurut? Ya, untuk penilaian masalah kejujuran tadi, seharusnya guru juga di luar komponen-komponen tadi yang mesti dinilai, yang mesti diisi oleh guru, bahwa konsep jujur ini juga perlu jadi nilai tambah, tapi nggak harus ada dalam tabel penilaian tadi. Harus ada, karena bila si murid yang jujur tadi mendapat nilai yang di bawah KKM, tentu saja nilai jujur tadi bisa jadi pertimbangan guru untuk memberikan nilai paling tidak sesuai KKM, karena murid yang jujur tadi sudah berusaha dengan tidak mencontek, bersikap jujur, dan tadi sesuai prinsip sebagai murid yang baik, yaitu jujur. Masuk ke Ridwan ini aku. Mengenai kejujuran ini gimana, Wan? Cara menanamkan kita agar jujur, Wan? Soalnya korupsi itu juga sebuah membohongi diri gitu loh, memunafikan diri sendiri gitu. Apalagi koruptor yang dari awal mereka kampanyenya, wah, jangan korupsi. Ternyata gitu, dia korupsi. Ternyata 15 miliar. Ternyata mereka menjilat ludah sendiri kan. Oke. Padahal slogan anti korupsi itu di mana-mana ya. Bahkan di seminar-seminar itu, di kampus-kampus, bahkan slogan anti korupsi itu terus digaungkan, tetapi masih nihil ya sampai sekarang untuk penanganan korupsinya. Oke, mungkin juga ada sangkut pautnya terkait hal tadi ya. Mungkin soal penilaian dari kejujuran itu sendiri ya. Bahwasanya tentang penilaian karakter ya, yang kita kenal, yang kita pahami dari kecil hingga sekarang itu, kalau khususnya di dunia pendidikan itu mungkin kalau di rapat itu tidak terlalu berpengaruh. Bahkan juga dari kita sendiri itu tidak terlalu melihat, dari kita maupun dari guru-guru itu sendiri gitu. Soalnya yang sebenarnya kita lihat, yang mungkin kita tonjolkan, yang kita mayoritaskan itu adalah penilaian yang berdasarkan cara kita mengerjakan ataupun tes itu, hasil tes itu dengan berdasarkan nilai gitu. Bahkan di masyarakat juga seperti itu. Orang yang pintar matematika, pintar bahasa Inggris pasti dicap orang pintar. Iya, dicap orang pintar.
mengalahkan orang yang sebenarnya itu adalah orang yang sifatnya itu baik ataupun jujur gitu-gitu. Ataupun dia punya bakat di olahraga, di seni dan lain sebagainya. Tapi bidang-bidang tersebut kurang dilihat sebagai orang yang pintar karena mindsetnya ada bahwa justifikasi seperti itu ya. Karena tadi orang-orang yang pintar dalam bidang matematika, fisika dan lain-lain tadi dicap lebih pintar daripada orang-orang yang hebat di bidang seni, mungkin olahraga dan lain-lain. Iya, ini benar banget, ini adalah soal mindset ya, benar banget soal mindset. Karena untuk tadi yang pertama soal karakter, memang dari kita sendiri, dari sistem pendidikan kita mungkin belum terlalu untuk ditonjolkan. Terus kemudian yang kedua terkait tentang minat bakat dari siswa itu sendiri, karena kan selama ini soal pelajaran ya itu kan semua disamaratakan gitu. Sebenarnya ada orang yang macam-macam, ada yang orang yang pintar matematika, ada orang yang pintar bermusik, ada orang yang mungkin pintar dalam olahraga gitu. Sekolah tidak memandang hal itu karena sekolah penilaiannya itu merata gitu. Sesuai dengan kurikulum yang ada kan. Iya, atau mungkin hal ini yang menyebabkan kejujuran itu luntur ataupun ya tadi korupsi dalam hal yang jujur itu terjadi karena memang kemampuan dari siswanya itu sendiri tidak sanggup dalam mengerjakan soal. Oke, ini masuk sekali ini ya, betul logis sekali. Iya, karena tadi siswa dipaksa untuk mengerjakan sesuatu hal yang mereka tidak bisa kerjakan. Iya, bahkan pengalaman saya ya dulu dari SD, SMP, SMA kita pasti dituntut oleh orang tua ya, orang tua untuk memperoleh nilai yang bagus gitu. Padahal kita sendiri ya mungkin barangkali tidak punya expert dalam bidang tertentu sehingga kita memaksakan diri untuk expert di bidang itu sehingga ya perilaku curang ataupun menyontek itu kita lakukan. Jadi pesannya bagi para pemuda seluruh negeri, percayalah pada diri kalian sendiri bahwa kalian punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain dan juga orang lain pun juga memiliki kemampuan yang tidak Anda miliki. Jadi percaya dirilah kepada diri Anda dan tolong jangan merasa minder, jangan merasa berkecil hati karena semua orang punya kemampuan dan semua orang pantas untuk dihargai kan. Oke, mantap banget. Dan ini sebenarnya jadi PR kita ya. Kita mumpung masih muda, masih memiliki harapan untuk nanti menjadi orang yang merumuskan sebuah kebijakan dan bahkan nanti bisa jadi kita membuat kurikulum kebijakan untuk pendidikan itu sendiri, kita merubah sistem bahwasanya penilaian karakter itu juga tinggi gitu. Selain ataupun nanti berdampingan dengan penilaian dari mata pelajaran itu tadi gitu. Oke. Saya mau masuk gini, sekarang ini kebanyakan dari kita itu menghargai sebuah prestasi, bukan menghargai sebuah kebaikan gitu loh. Contoh kecil seperti ini. Seorang orang tua itu memberikan anak itu sepeda baru atau sepatu baru ketika dia ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tetapi dia tidak memberikan reward kepada anaknya ketika dia berbuat jujur, ketika dia tidak menyakiti temannya gitu loh. Ketika dia tidak menjadi gangguan bagi orang lain. Jadi yang dinilai adalah segi prestasinya gitu, bukan nilai kebaikan itu sendiri gitu. Padahal prestasi itu kalau kita raih secara tidak baik itu pun juga menjadi tidak baik kan seperti itu. Tapi dalam maksud pemberian reward itu kan untuk anak kan supaya anak berusaha melakukan yang sudah itu mungkin sudah disetujui oleh orang tuanya bahwa sering sekali anak-anak itu meminta cuma hanya meminta tanpa berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi saya ingin sepeda, tapi biasanya anak cuma meminta itu tanpa berusaha untuk gimana caranya aku punya sepeda. Caranya tadi anak harus berusaha paling tidak dapat nilai di mata pelajaran apa gitu. Tapi bagi para orang tua harus balance juga. Artinya apa? Ketika anak kan gini, kita tidak bisa memaksakan kemampuan anak gitu loh, Nip. Ada anak yang pintar dalam hal seperti ini, ada yang pintar seperti itu. Ada yang pintar akademisi, ada yang pintar praktisi juga gitu loh. Yang harus kalau memang memberi pemberian reward seperti itu harus juga adil. Anak ini juga berbuat baik dalam bulan ini misalkan. Dia tidak mencuri, dia berkata jujur, dia tidak membohongi orang tuanya, itu adalah sebuah kebaikan yang harus kita hargai gitu. Karena kejujuran di era sekarang ini sangat tidak dihargai, bahkan cenderung disuuzoni gitu loh. Atau ada kata istilah itu jujur itu ajur gitu loh. Padahal itu, menurut saya itu sebuah kesalahan gitu loh. Jujur itu mulia. Oke. Oh, teman. Iya, benar banget. Tapi itu juga relevan sih sebetulnya. Saya dulu pernah beberapa waktu yang lalu kan
ketoke kowe wong loro ndelok film ya, film sing Endgame iku lho. Sing KPK itu loh, orang-orang jujur yang ada di dalam dan dia di-outkan, dikeluarkan dengan alasan dia tidak memenuhi klasifikasi menjadi pegawai KPK dan sebagainya. Maka itu juga relevan juga, jujur itu kadang juga ajur. Tetapi begini, memang ajur di dalam sistem yang sudah ajur. Ketika dia keluar dari itu, dia mulia sebetulnya karena dia mempertahankan kejujurannya. Nah, saya mau masuk ke situ, Wan sama Nif. Gimana itu? Masalah kejujuran kok semakin tidak diberikan ruang. Oke, kalau untuk itu sih lebih ke tidak bagaimana? Kalau itu menurut saya karena mungkin jadi pengganggu bagi yang mempunyai kekuasaan. Jadi orang-orang yang sudah mengabdi lama tadi, yang orang-orang jujur tadi dicukili, dikeluarkan lewat. Wah, ini bahaya sekali ini. Pembicaranya bahaya sekali ini. Ini lewat sebuah tes begitu ya, lewat sebuah tes dan mengatakan bahwa orang tersebut tidak lolos, tidak masuk kualifikasi. Padahal itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bekerja secara amanah begitu. Sudah lama sekali mereka mengabdi dan mereka sering melakukan operasi tangkap tangan juga. Bahkan operasi tangkap tangan itu setelah mereka keluar itu banyak sekali kebocoran. Jadi sebelum operasi tangkap tangan, berita tersebut sudah bocor dan menjadi gagal gitu. Ya karena tadi orang-orang yang amanah tadi sudah dicukili, sudah dikeluarkan. Wah itu gimana Wan? Kok semakin lama orang yang jujur, orang yang tanggung jawab itu kok semakin diberikan ruang yang sempit gitu loh. Seakan-akan gitu loh. Mungkin tadi untuk teknisnya udah dijawab oleh saudara Hanif ya. Kalau mungkin saya memposisikan seperti ini sih, jujur itu kan adalah sebuah nilai ya. Dan kemudian kalau kita berbicara untuk ranah yang lebih tinggi, mungkin ada lembaga yang dalam hal ini adalah lembaga yang bernaung untuk pemberantasan korupsi. Itu kan dalam segala lini kehidupan ya. Saya pernah dapat wejangan dari teman saya bahwasanya dunia kampus ya, saya analogikan dunia kampus itu serba kepentingan gitu. Kalau kampus saja itu serba kepentingan, apalagi ranah ke sebuah negara yang sangat politisnya itu sangat besar sekali ya. Karena bisa jadi untuk kasus 75 pegawai yang dikeluarkan itu yang melalui tes yang kemudian tesnya itu gagal, itu bisa jadi karena ada kepentingan yang ada di dalamnya gitu. Mungkin juga saya tidak berbicara untuk masuk kepentingannya soal apa, tapi yang pasti ya ada segi politis di situ yang kemudian digunakan sebagai cara untuk mengeluarkan dari 75 pegawai tersebut. Ya, apalagi kan KPK sudah dalam tanda kutip kan sudah ikut pemerintah. Jadi mereka nggak kerja independen gitu. Ya kayak gitulah, kalau dalam bahasa sederhana kita kan pasti yang mayoritas itu berusaha untuk menaklukkan yang minoritas walaupun minoritas itu sedikit ya. Seperti itu mungkin. Sedikit itu dianggap sebuah yang mengganggu. Iya. Mungkin lama-lama bisa menjadi kekuatan yang besar begitu ya. Iya, makanya dipadamkan dulu. Wah. Bahaya sekali ini ya. Nggak apa-apa, kita berpendapat secara merdeka saja gitu. Kita nggak sebut merek ya. Itu mungkin negara Wakanda mungkin. Finlandia. Irlandia Utara. Negara Mbaki jangan. Oh Mbaki bagus. Mbaki bagus, Mbaki jaya. Oke. Oh Mbaki memisahkan diri ya. Mbaki bukan negara dong. Berarti ada sebuah latar belakang yang memang itu orang jujur itu tidak diberikan tempat begitu. Tapi menurut saya mereka yang meneguhkan kejujuran itu dia diberikan tempat yang lebih baik gitu. Menurut saya seperti itu. Dia tidak berada di situ karena ketika di situ dia berada di arus yang buruk begitu loh. Maka dia harus keluar dari arus itu. Ya itu tadi permasalahannya seperti itu karena ada kepentingan yang lebih besar dan mereka itu dianggap sebagai sebuah pengganggu seperti itu. Tapi di sisi lain jika keluar adalah kemuliaan, tetapi setelah mereka keluar siapa yang mau membereskan masalah di negeri ini kalau orang-orang yang baik tadi dikeluarkan? Nah, itu jadi
jadi kesulitan bagi orang-orang baik untuk melakukan pekerjaan baik mereka kan. Oke. Jadi sisi kemuliaannya adalah pada mereka masih berpegang teguh pada kejujuran itu. Mereka tidak menjilat, oke lah aku tak melu kepentingan kui, aku tak jujur kan, tidak seperti itu. Mereka masih teguh seperti itu. Baiknya seperti itu. Tapi di sisi lain kita jadi bingung siapa yang berjuang untuk kebaikan bila orang yang baik tadi keluar dari arena pertarungan. Oke. Itu permasalahannya di situ ya. Berarti harus ada ketegasan di mana korupsi memang harus dibersihkan, harus ditindak dan harus memang kita hilangkan. Meskipun itu saya kira sampai saat ini masih sulit untuk dikatakan hilang karena itu kan mengakar dan mengakar. Sudah kronis. Nah, seperti penyakit itu sudah komplikasi begitu. Tapi begini, masalah korupsi ini itu kan yang terhangat itu kan beritanya adalah Menteri Sosial kemarin, Bapak Juliari yang sudah divonis selama 12 tahun. Itu kasus korupsi yang saya kira setan pun terkagum-kagum gitu loh. Setan pun minder itu. Ya, mungkin resign ya. Resign perannya. Resign jadi setan. Aku colot aja lah. Apalagi alasan pengurangan masa tahanan tadi karena caci makian, nggak kuat dengan caci makian masyarakat. Waduh. Kurang Pak. Ya gimana lah. Gimana? Kan kita ya sebagai masyarakat ada orang yang memang di masyarakat itu sendiri ada orang yang mungkin dari pandangan kita itu dia berkelakuan buruk, itu kan kita hujat. Apalagi kan ini kan sekelas orang yang terpandang kemudian dia merugikan banyak orang bahkan se-Indonesia ya dikatakan seperti itu ya. Kalau dicaci kan itu merupakan suatu hukuman sosial. Hukuman sosial dan hukuman moral dari rakyat Indonesia itu sendiri dan sebagai bentuk pengekspresian ya, terutama seperti itu. Saya kira itu juga salah satu bentuk masyarakat mengungkapkan kesakit hatiannya kepada dia, dan itu mungkin bisa sedikit mengurangi supaya maksudku gini, kan tadi kan sulitnya adalah urusan menyakiti banyak orang gitu. Ketika para masyarakat sudah melampiaskan dan dihukum sesuai, kan masyarakat juga agak reda. Dalam tanda kutip masyarakat juga mungkin pantas dia seperti itu. Ya wis lah, cukup. Ada kata memaafkan di situ, meskipun memaafkannya secara komprehensif atau tidak kan tidak tahu. Artinya dia mengeringankan hukuman yang berbuat dosa tadi gitu loh. Biarkan saja masyarakat untuk melampiaskan itu semuanya. Wong dia sakit hati, wong dia sengsara, seperti itu begitu seharusnya. Tapi yang terjadi kan pengurangan karena caci makian tadi. Apalagi ada berita terbaru bahwa ada penyuluh anti korupsi dari KPK yang merupakan mantan koruptor. Aneh sekali kan KPK sekarang. Waduh. Mungkin terkait tadi ya komentar untuk kasus ini ya, untuk Menteri Sosial yang lama itu ya cukup disayangkan sih. Yang pertama aku cukup menyayangkan untuk hakimnya sendiri ya. Mengapa kok kasus itu dikurangi untuk masa tahanannya ya? Karena juga nantinya itu akan berdampak untuk para pemangku jabatan yang lain gitu. Dan kalau misalkan ya untuk para koruptor ini tidak dihina ataupun tidak dibully oleh masyarakat, maka akan menumbuhkan suatu keluar biasaan ataupun extraordinary dari pejabat yang lainnya untuk dia itu berbuat korupsi gitu. Apalagi dengan alasan bahwa tadi ikut-ikut tadi bahwa caci makian bisa mengurangi masa tahanan. Oke. Waduh. Dengan motif yang sama mereka, aku akan melakukan yang sama. Gitu kan. Ya seperti itu. Oke. Saya mau masuk di poin ini. Ada sebuah mungkin juga asumsi, juga pendapat bahwa yang mengatakan seperti ini dari dosen saya itu ketika para pejabat itu sudah berhasil dilantik menjadi seorang pejabat, yang ada di pikirannya itu adalah bagaimana modalnya bisa balik. Kan ketika dia kampanye itu, ketika dia mencalonkan diri gitu kan, menjadi penunggu pohon, kan di pohon-pohon itu kan ada foto-foto itu kan. Itu kan penunggu pohonnya itu. Layangan gitu. Itu kan menghabiskan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Maka ketika dia menang, yang ada di pikirannya adalah modalku kudu balik seperti itu. Apalagi para
yang mencalonkan tadi menggunakan serangan fajar. Wah, waduh. Apalagi modalnya lebih besar kan. Ya, serangan fajar ya. Fajar bisa nyerang ya. Bisa. Itu gimana, Wan? Ketok-ketok dan itu gimana Sutepan seperti itu? Kan ngasih gini, amplop. kalau posisi saya, ya modal saya harus balik dong. Wong saya nganu kok. Kenapa kok ada pikiran seperti itu gitu loh? Menurutmu gimana? Iya, itu mungkin ini ya, mungkin itu adalah pikiran lumrah ya dari masyarakat itu sendiri ya, yang memposisikan dirinya itu sebagai orang yang melihat bagaimana orang yang mencalonkan ya sebelum dia jadi pejabat, kemudian dia mencalonkan lewat partai politik, dia pastinya juga mengeluarkan biaya yang banyak gitu, sehingga kemudian ketika dia resmi menjadi pejabat kemudian dilantik, dan akhirnya kasus korupsi itu menjadi suatu hal yang mereka lakukan gitu, karena ya sebelumnya kan banyak sekali ya pengeluaran yang mereka lakukan untuk ketika mungkin untuk masuk partainya itu kan juga mengeluarkan duit, kemudian biaya kampanye, terus apalagi yang tadi yang faktor negatif tadi yang kayak serangan fajar itu kan juga membutuhkan amplop. Ya, amplop kayak gitu-gitu. Ya. Ada fotonya, stiker kayak gitu, ada bannernya di pinggir-pinggir jalan. Coblos pojok kanan. Iya, kayak gitu. Coblos 17. Coblos hidungnya, atau hidungnya pesek ya, saya mendelep berarti. Terus gimana cara kita mengatasi itu, Wan? Ya kalau cara mengatasi itu ya sangat sulit sih kalau melihat dari diri kita sendiri ya. Perlu adanya aturan khusus, aturan yang ketat dari pemerintah sendiri sebagai perumus kebijakan untuk membuat aturan pengketatan terkait pengelolaan dana dalam kampanye, dan sampai akhirnya nanti ketika dia sendiri sebagai pejabat gitu, resmi menjadi pejabat. Jadi perlu adanya aturan yang mengatur itu semua. Ditambah dalam undang-undang tipikor ya, itu kan yang mengatur tentang korupsi itu sendiri. Itu kan masa hukuman untuk penjaranya sendiri itu kan hanya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan saya rasa ya harus ditambah untuk dimaksimalkan gitu. Misalkan sampai hukuman seumur hidup atau bahkan sampai hukuman mati, biar orang-orang itu mau bertindak korupsi itu berpikir ulang gitu. Jadi seperti itu. Jadi harus ada pembenahan dari segi hukum. Kemudian ada aturan tentang partai politik juga. Kemudian juga harus adanya sinergitas bersama dengan KPU, dengan Bawaslu ketika masa pemilihan umum untuk dan rakyat sendiri. Dan rakyat sendiri juga terkait edukasi ya, bagaimana suap itu adalah perbuatan yang jelek, perbuatan yang buruk gitu-gitu. Ya. Kalau kamu, Nif? Kalau untuk saya lebih ke sederhana, lebih kembali kepada diri sendiri dulu, bahwa kan tadi sikap seperti modalnya harus balik dan lain-lain, kan hal tersebut merupakan sifat dari seorang pedagang, bahwa politisi atau orang yang ingin menjadi wakil rakyat seharusnya menyingkirkan sifat-sifat pedagang tersebut, bahwa kita bukan bakul gitu ya. Kita bukan pedagang, kita bukan bakul tadi, kita nggak nyari untung dari ini, kita nyalonkan jadi wakil rakyat karena kita punya pikiran yang lebih, kita memiliki pengetahuan yang lebih daripada daripada rakyat yang lain, dan kita bertanggung jawab atas itu. Kita harus menyayangi rakyat, dan kita harus menghilangkan pikiran bahwa aku bermodal besar dan modalku tadi harus kembali. Kita hilangkan pikiran-pikiran. Kita harus menyayangi rakyat. Kita harus menyayangi rakyat. Ternyata posisi jabatan pemerintahan itu sebagai dodolan ya ternyata ya. Berarti ora beda kaya mbokku ya. Kan yang sudah seperti itu, Mas. Bahwa gitu. Pikiran pedagang tersebut ada, bahwa aku modal segini dan aku harus kembali untung segini gitu kan. Kalau saya lihatnya seperti ini, dulu kita berkaca kepada para khalifah zaman dahulu. Ketika Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mereka adalah orang-orang yang istananya pun bahkan hanya seutas tali yang disambung satu persatu, kemudian dibalut dengan tenda yang bertambal-tambal. Itu istananya para khalifah. Seperti itu. Artinya apa? Ketika menjadi pemimpin, dia harus siap susah, siap menderita, siap miskin, karena dia melimpahkan segala harta, benda, kemudian pikiran, tenaga, dan waktu untuk rakyatnya, seperti itu. Bahkan belusukan itu kan tradisinya Umar bin Khattab. Setiap malam dia berkeliling memastikan
rakyatnya, memastikan masyarakatnya apakah bisa tidur dengan tenang ketika ada yang kelaparan. Bahkan dia membantu menggendong gandum dengan tangannya sendiri kepada rakyatnya. Artinya apa? Mental pemimpin itu harus bermental miskin, bermental susah. Karena memang kita bukan mencari keuntungan. Kan? Kita adalah melayani rakyat seperti itu. Dan tanggung jawabnya bukan hanya kepada sesama manusia, tapi juga kelak di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Iya benar banget. Mungkin saya sedikit menambah ya dari ungkapan yang disampaikan oleh salah satu tokoh nasional Indonesia, bahwasanya Leiden is Leiden, bahwasanya pemimpin itu adalah menderita. Jadi ya ketika kita menjadi pemimpin, kita harus siap-siap untuk menderita gitu. Iya. Bahwasanya kalau kita kan dikenal dengan bahasanya itu adalah wakil rakyat ya. Berarti kan kalau dalam analogi ini rakyat itu lebih tinggi daripada wakil rakyat itu. Karena namanya juga wakil kan. Ya, sama seperti saya rakyat itu bos ya. Iya, jadi bosnya. Mereka bayar pajak dan lain-lain kan untuk menggaji yang di atas. Yang di atas ben kerja gitu kerja. Bukan malah kebalik. Bukan malah minta solusinya ke kita. Ngapain dong? Kan kita gaji kalian gitu kan. Karena sudah. Waduh. Mereka kan minta solusinya dong, nggak kritik doang. Air. Wow, semakin menakutkan ke sini. Nih, tukang bakso nih. So, masuk. Oke, mungkin ini terakhir bahwa pesan untuk kita semuanya itu apa? Supaya nanti ketika 10-20 tahun ke depan mungkin kita nanti akan duduk di DPR, duduk di MPR, duduk di menteri, duduk di presiden atau wakil presiden, artinya duduk di pemerintahan. Pesan yang bisa kita berikan kepada seluruh generasi muda ini supaya tidak melakukan tindak korupsi seperti apa? Saya mulai dari Hanif dulu. Kalau saya tadi hilangkan rasa pikiran pedagang pada diri kita masing-masing dulu. Itu jadi pondasi untuk kita melayani rakyat. Oke. Seperti itu. Simple. Dari Ridwan? Oke, mungkin kalau dari saya dari mahasiswa sejarah tentunya juga dikenalkan banyak sekali cerita ya apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin sedikit saja untuk mengutip apa yang menjadi intisari dari novel mahakarya dari Douwe Dekker ataupun Multatuli yang berjudul Machiavelli. Di situ ditampilkan bagaimana Belanda itu sangat kejam kepada rakyat gitu, dan salah satu faktor kekejamannya adalah perilaku korupsi baik dari pemerintah Belanda itu sendiri maupun dari pejabat-pejabat pribumi gitu. Dan kemudian apa yang akhirnya menjadi inti nilai dari yang kita dapatkan dari ketika belajar sejarah tentang korupsi adalah jangan sampai korupsi ini menjadi sebuah budaya yang mendarah daging bagi kita gitu. Kita lihat korupsi itu tidak sekalipun membawa dampak positif, tapi semuanya hampir seluruhnya itu korupsi membawa dampak yang sangat negatif, terutama rakyat yang menjadi korban gitu. Bagaimana kalau dalam konsep Jawa ya, yen kowe ra gelem dilarani ya aja nglarani gitu. Jadi jangan sampai kita sendiri harus kita jangan membuat sakit. Iya, benar banget. Jangan sampai kita berbuat sakit kepada orang lain gitu. Jangan sampai kita menyakiti orang lain gitu. Kalau kata Kunto Wijoyo ya, itu kan dikenal dengan kepemimpinan secara profetik ya, dan salah satu poin dari kepemimpinan profetik itu sendiri adalah humanisasi. Bagaimana kita berusaha untuk menghadirkan prinsip humanisasi ini kepada orang lain gitu. Jadi ya jangan sampai kita berbuat curang kepada orang lain, kemudian kita membudayakan perilaku kejujuran kepada orang lain. Udah itu aja sih. Oke, terima kasih dari Mas Hanif dan Mas Ridwan yang telah memberikan banyak sekali sudut pandang yang luar biasa untuk kita bisa ambil manfaatnya. Kalau dari saya cukup singkat, artinya apa? Semua manusia dimiliki yang namanya hati nurani. Nurani itu kita tidak bisa dibohongi, tidak bisa disogok, tidak bisa dipengaruhi oleh
situasi apapun. Intinya kalau itu salah, nurani kita menyatakan bahwa itu salah. Kalau itu buruk, nurani kita menyatakan bahwa itu buruk. Bahkan perampok pun sadar bahwa dia berperilaku salah, berperilaku buruk dan tidak ingin anaknya jadi perampok. Seorang pembunuh pun tidak ingin anaknya juga melakukan sesuatu yang sama. Itu adalah nurani. Maka nanti bagi pendengar dimanapun berada, ketika ingin atau ada seperti niatan, keinginan untuk melakukan korupsi, tanyakanlah kepada nurani kalian sendiri-sendiri. Apakah itu baik atau buruk? Dan pastinya dari penjelasan yang telah kita sampaikan, tidak ada satupun mindset, tidak ada satupun teori yang menyatakan bahwa korupsi itu ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka pesan saya untuk kita semuanya, mari kita sedikit demi sedikit menghilangkan yang namanya korupsi. Mudah-mudahan Indonesia bisa bebas dari yang namanya korupsi. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa menjadi negara yang maju, negara yang bersih, negara yang jujur seperti itu. Oke? Amin amin. Amin amin. Hidup anti korupsi. Hidup anti korupsi, hidup anti rasuah. Anti rasuah. Apa ki rasuah wi? Rasuah ya korupsi. Oh, korupsi. Ya. Tolanmu kurang atuh. Oke, cukup sekian dari diskusi yang kita dapat sampaikan. Sekali lagi silahkan teman-teman untuk menyimpulkan sendiri, ambil manfaatnya dan buang yang tidak manfaat dari kami. Jangan lupa untuk tetap mengikuti atau subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian, mengenai konten kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Mas Hanif dan Mas Ridwan serta teman-teman semuanya yang telah mendengarkan diskusi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.